Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih berunjuk rasa memprotes wacana otonomi daerah di distrik AB Pura Jayapura, Papua. Polisi membubarkan paksa aksi yang dilakukan di gerbang kampus. Ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih menolak otonomi khusus Jilid 2 dan semua pembahasan soal keberlanjutan Otsus Jilid 2. Aparat membubarkan aksi massa karena sudah tak kondusif. Massa sempat melemparkan batu kepada aparat yang tengah bertugas. Sementara itu, pemirsa, puluhan peserta tes CPNS mengamuk dan merusak kantor Bupati Fak-Fak, Papua Barat. Diduga pelaku pengerusakan adalah pegawai honorer Pemda Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat yang tidak lolos ujian CPNS. Aksi ini dilakukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur di kantor Bupati dan juga kantor Badan Kepegawaian Daerah. Saat terjadi tidak ada pengamanan sehingga para pelaku leluasa melakukan pengerusakan. Saat ini Polres Fak-Fak melakukan penyelidikan awal di tempat kejadian perkara. Beruntung pemirsa, saat kejadian sejumlah pejabat Pemda tidak berada di lokasi sehingga tidak ada korban. Konser dangdut yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal dan melanggar protokol kesehatan COVID-19 berbuntut panjang. Kapolsek Tegal Selatan dicopot dan sejumlah orang diperiksa karena diduga melanggar Undang-Undang Pidana tentang karantina kesehatan. Konser dangdut dalam rangka hajatan anak Wakil Ketua DPRD Tegal yang dihadiri ribuan orang di lapangan Tegal Selatan, Jawa Tengah, Rabu kemarin berbuntut panjang. Kapolsek Tegal Selatan Kompol Joharno dicopot dari jabatannya dan kini diperiksa oleh Propam Polri. Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo juga dipanggil untuk diperiksa sebagai terlapor karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Konser yang digelar di tengah pandemi corona menyebabkan polisi mendalami dugaan pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Bagi pelanggar aturan protokol kesehatan akan dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Tahun 1984 Pasal 14 yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama 1 tahun atau denda 1 juta rupiah. Wakil Ketua DPRD Tegal sudah meminta maaf dan siap bertanggung jawab karena acara hitanan dan pernikahan anaknya menimbulkan kerumunan. Yang pertama, saya meminta permohonan maaf ya kepada seluruh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, utama juga seluruh unsur aparat penegak hukum dan dari unsur pemerintahan. Setahun sebelumnya sudah merencanakan sebelum ada COVID. Kemudian kami rencanakan bulan September ini ya. Kemudian kami mencoba melakukan perizinan mulai dari RT, RW, kemudian kelurahan, kemudian ke Polsek Tegal Selatan, termasuk mengetahui Koramil Tegal Selatan. Dan itu lolos Mas, izin turun sehingga undangan yang sudah saya siapkan kami sebar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta tokoh-tokoh di daerah untuk memberi contoh yang baik di tengah pandemi. Perizinan untuk mengadakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan harus dipantau secara ketat. Ternyata nekat juga. Nah, karena nekat juga, saatnya sekarang kita membuat aturan yang keras. Jangan pernah diizinkan lagi. Dan maklumat dari Kapolri juga sudah jelas untuk kerumunan-kerumunan semacam itu, maka kita minta besok tolong Bapak Ibu, para kepala daerah jaga masing-masing dan para elit dukunglah kondisi ini. Jangan kita ngajari sesuatu yang tidak baik. Ya biarkan nanti saya sudah sampaikan pada Pak Wakil Wali Kota untuk mereka berkomunikasi dan kemudian jadi pelajaran. Silakan kalau memang ada pelanggarannya kasih aja sanksi. Polsek Tegal Selatan mengaku izin kegiatan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Polisi berdalih tidak bisa membubarkan konser karena kekurangan personil untuk membubarkan ribuan orang.
Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan.